Saya Bumi Ada. Saya bicara. Saya bicara. Saya bicara. Saya bicara. Saya bicara. Selamat sore Mas Bro Budiman Sujatmiko, apa kabar? Baik Mas Bro Doni dari SMSI. Terima kasih sudah diundang. Saya dan teman-teman ini sangat bersyukur dan senang sekali. Kemarin saat kita ikut kegiatan Rakernas SMSI di Jakarta, banyak sekali pemikiran boleh dibilang buat kita tuh satu pemikiran yang luar biasa. Alhamdulillah hari ini ya Tuhan memperkenankan Mas Budiman hadir di SMSI Lampung kira-kira. Ya, terima kasih sudah. Mudah-mudahan bincang sore hari ini bisa membawa angin segar buat khususnya teman-teman SMSI dan juga kaum muda milenial di Provinsi Lampung di Provinsi Lampung dalam rangka mereka membangun peradaban emas ya. Betul. Boleh diceritakan sedikit Mas, apa yang melatar belakangi dasar pemikiran kenapa harus dibangun Bukit Algoritma? Kira-kira ya, Bukit Algoritma itu kan sebenarnya sebuah ekosistem yang sedang kita bangun. Dia ingin mengkonsolidasikan antara sumber daya manusia Indonesia yang punya kemampuan teknologis, kemampuan teknis untuk melakukan inovasi-inovasi teknologi. Ya, anak muda Indonesia kebanyakan. Nggak sedikit kok, banyak orang Indonesia yang mampu. Saya ketemu banyak banget di Indonesia maupun di luar negeri. Satu sisi. Kedua juga mempersatukan, menyambungkannya dengan masyarakat Indonesia, terutama kita mulai dari desa yang memang dengan ada undang-undang desa mereka sudah mendapatkan anggaran 1 miliar 1,5 miliar tiap tahun yang memang harus mereka belanjakan bagi pengembangan ekonomi desa, baik sebagai konsumen maupun sebagai produsen. Betul. Nah, karena anggaran ini datang terus, kan tidak hanya boleh berhenti pada infrastruktur fisik. Masa tiap tahun bangun jembatan, ada masa jalan udah bagus tahun depan bangun jalan lagi, kan harus mulai berpikir anggaran yang ada ini dialokasikan kemana? Bagus sekali menurut saya untuk dialokasikan bagi sumber daya manusia, SDM ya. SDM manusia di desa yang ada 74.961. Itu kaum milenial. Banyak kaum milenial dan Z bahkan banyak kaum milenial Z terutama Z ya. Yaitu mereka lahir mulai tahun 2001, sekarang usianya sudah 19 tahun, sudah 20 tahun, 18 tahun, yang mana mereka ini menghadapi ancaman di tahun 2025. Menurut Forum Ekonomi Dunia, di tahun 2025 ini akan ada sekitar 85 juta pekerja akan hilang. Artinya menganggur atau bagaimana? Gini, 85 juta pekerjaan akan hilang, tapi akan muncul 90 juta pekerjaan baru. 85 juta pekerjaan yang hilang inilah pekerjaan-pekerjaan yang selama ini banyak dipelajari di sekolah. Ilmu-ilmu kurikulum di sekolah untuk menyiapkan lulusannya nantinya bekerja di lapangan, di sektor-sektor yang di tahun 2025 akan hilang. Jadi kan ibaratnya kita investasi di tempat yang salah. Ya, karena kata investasi di bisnis yang akan bangkrut, yang akan tutup, kira-kira begitu. Tapi mereka sudah tahu sekolah kan? Karena itu harus dikejar, harus ada program akselerasi agar para peserta didik, anak-anak muda ini, terutama yang generasi Z ini, selain memang sudah terlanjur sekolah dalam kurikulum yang ada, kita coba ingin mengenalkan pembelajaran, tema-tema pembelajaran, metode-metode pembelajaran, sekaligus juga tema dan metode mengembangkan bisnis yang baru dengan teknologi-teknologi baru. Ya kan? Nah, sementara orang Indonesia juga ada sebagian yang mampu mengembangkan itu. Nah, itu kita temukan di Bukit Algoritma. Jadi sorry saya potong sedikit. Artinya tidak harus dan tidak wajib berkolaborasi dengan dunia pendidikan? Tidak? Kalau jika berkolaborasi dengan dunia pendidikan akan lebih baik. Justru karena kita ekosistem, kita ingin berkolaborasi dengan semua pihak. Dengan dunia pendidikan, dengan dunia pemerintahan, dengan dunia pers, misal dengan SMSI ini. Mantap. Ya, artinya karena perkembangan teknologi ini dan munculnya generasi baru ini kan harus nyambung.
supaya teknologi ini bisa dipahami oleh generasi baru dan teknologi ini bisa melayani kepentingan dari generasi baru yang butuh skills baru, butuh keterampilan baru untuk mereka bisa mengembangkan pekerjaan di bidang-bidang baru yang akan muncul di tahun 2025. Iya, nggak lama lagi, 4 tahun lagi. Artinya kalau kita melihat keadaan kondisi sekarang, pakai kurikulum yang ada sekarang, itu boleh bilang sangat tertinggal ya kalau saya. Sangat tertinggal karena itu ada perkembangan ya. terbaru ini dari Kementerian Pendidikan akan merombak kurikulum. Akan diuji coba di 1.000 lebih sekolahan. Kurikulum 2022 nanti di situ kurikulumnya adalah tidak ada pelajaran wajib. Si pelajar, si siswa bebas memilih campuran, adonan ilmu apa saja yang mau dipelajari. Enggak ada lagi pemisahan IPA, IPS, bahasa segala macam. Terserah orang mau milih belajar apa aja sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi milih mata pelajaran nanti akan seperti memilih kegiatan ekstrakurikuler. Kalau kamu suka voli, ya ambil voli. Kalau suka berenang, ambil berenang. Passionnya lah istilahnya. Passion. Jadi bukan cuma di ekstrakurikulernya kamu bebas sesuai minat dan bakat, tapi di pelajaran core-nya, pelajaran intinya bebas juga memilih. Ini cukup baik. Karena kita memang ingin generasi yang menseriusi apa yang dia cintai. Mempelajari apa yang dicintai, bukan mencintai apa yang disodorkan padanya untuk dia pelajari. Artinya kalau kita melihat kondisi sekarang yang lalu-lalu, zaman saya juga seperti zaman saya juga, kita kan cuma bisa mengikuti SD, SMP, begitu selesai kuliah kita bingung nih mau kerja apa, akhirnya jadi pegawai dan sebagainya. Sementara teknologi informasi peradaban luar biasa berkembang seperti bisa sudah baik mengocok ulang cara kita bekerja, cara kita memberikan pelayanan publik, cara kita bermedia massa, ya, berpendidikan, berkebudayaan. Ini kan berubah terus, ya. Nah, kalau kita ngajar sesuatu ilmu tentang sesuatu saja, ketika dia selesai lulus, ini ilmu ini udah nggak pakai lagi, karena tingkat kematangan dan kelahiran maupun kematian ilmu-ilmu ini sekarang cepet banget. Teknologi ini cepat banget tadi ya, seperti dibilang Nokia tadi. Iya, tidak berbuat apa-apa, tidak punya kesalahan apa-apa, hilang begitu saja. Bukan karena dia salah, tapi simply dia tidak mau berubah. Mungkin dia benar, mungkin dia baik, tapi karena nggak berubah, ya tidak mengikuti perkembangan zaman. Tidak mengikuti perkembangan zaman. Dan sekarang ini media sekalipun, anak muda, pendidikan itu harus berubah. Makanya kita ingin nih, bukan algoritma menjadi referensi, bukan tentang apa yang paling penting. Bukan tentang apa yang mau kita produksi. Apa yang mau kita produksi adalah ya tidak terhindarkan sebagai konsekuensi kawasan bisnis teknologi, ya. Tapi yang paling penting juga, yang lebih penting adalah mengembangkan cara berpikir orang untuk berimajinasi, berinovasi, dan berkreasi. Produk-produk apa saja. Karena muncul baru, cara berpikirnya itu tidak akan kaget menghadapi ini. Kalau kamu biasa berinovasi, ada produk baru, nggak akan kaget. Jadi artinya orang itu dituntut untuk mengikuti perkembangan terus ya? Mengikuti itu adalah selemah-lemahnya proses belajar. Proses belajar ujungnya bukan mengikuti apa yang sudah terjadi, tapi mengantisipasi apa yang akan terjadi, mengantisipasi tantangan yang akan terjadi, dan kita pikirkan solusi teknologinya. Jadi berpikirnya sudah melakukan lompatan. Bahkan masalah yang belum ada dia sudah pikirkan. Harus prediksikan akan muncul masalah ini. Bukan ada masalah ini baru kita pikirkan. Nggak bisa kayak gitu lagi ternyata. Terlambat jadi ya. Sangat terlambat, dan pasti kamu akan cuma menjadi konsumen. Sama aja mungkin kalau kita ibaratkan dengan masa pandemi kemarin, ini jadi terlambat seperti itu. Pandemi ini mempercepat kebutuhan kita untuk berubah. Mungkin mempercepat 10 tahun, ya, mempercepat 10 tahun. Artinya yang tadi yang kita pikirkan 10 tahun lagi akan berubah, gara-gara pandemi bisa datang hari ini. Tapi kalau itu pemikiran sudah dilakukan yang lalu, mungkin kita lebih siap ya. Mungkin kita lebih siap. Tapi oke lah, kita sudah mulai sedikit survive, kita selamat. Tapi ya karena itu kita harus segera membuat terobosan-terobosan baru dalam bidang industri, ya. Karena begini, selama ini kita mengembangkan industri itu kan kita mulai berpikir dari kita punya mineralnya enggak, kita punya sumber daya alamnya enggak, kita punya modal finansialnya enggak. Itu kan cara berpikir bisnis lama. Cara berpikir bisnis yang baru nggak gitu, Bang Doni. Cara berpikir bisnis yang baru, ide apa di otak kita? Ide dulu yang muncul. Ide di otak kita itu apa? Kita mau buat apa? Imajinasi kita apa? Inovasi kita apa? Nanti setelah itu kita carikan teknologi, kita kembangkan teknologi komputasionalnya, kita kembangkan algoritmanya, gitu kan? Jadi ide dulu, Bang.
terbalik jadi ya. Kita dulu zaman berpikirnya di depan mata kita baru kita mau kerja. Dulu yang namanya R&D itu pendidikan dan research and development atau litbang mengikuti industri dulu. Ya. Sekarang ke depan, nah, industri mengikuti perkembangan litbang. Oke Mas Bro, jadi nanti kita kupas dengan diskusi yang lebih luas. Iya ya. Mungkin saya ingin bertanya juga tentang rencana membangun kawasan ekonomi khusus. Iya ya. Di sana riset ya, dibangun tempat riset dan sebagainya untuk teknologi pengembangan. Boleh cerita sedikit, Mas Bro? Ya, itu kawasan kebetulan kita mulai dari kawasan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Jawa Barat, sekitar 75 km dari Jakarta. Yang sekarang sudah dibangun jalan tol ruas kedua. Insya Allah kalau jadi bulan Juni tahun 2022, yang nanti kira-kira cuma 1,5 jam saja dari Jakarta dengan jalan tol itu. Ke kawasan kita 888 hektar, itu sebuah tanah yang dimiliki HGB teman kita, perkebunan sawit, yang kemudian ingin mengalihkannya sebagian 888 hektar menjadi kawasan industri. Tadinya kita ajukan sebagai kawasan ekonomi khusus, tetapi kemudian ada perkembangan terbaru. Bulan lalu Pak Presiden mengeluarkan Perpres mengembangkan kawasan ekonomi Jawa Barat. Pusatnya di salah satu di daerah kita. Oh, begitu. Daerah kita. Jadi akan ada banyak kemudahan-kemudahan fasilitas. Diharapkan nanti itu menjadi pusat pengembangan research and development atau litbang industri, terutama di dalam industri bioteknologi. Berkaitan dengan pangan, berkaitan dengan kesehatan, yang menjadi penting kan sekarang. Ya. Kemudian sektor nanoteknologi, yaitu industri rekayasa alat, alat apapun, alat kerja, alat hidup segala macam, dengan cara merekayasa unsur-unsur atomnya sehingga kemudian bisa dibuat apa saja. Jadi artinya daerah situ memang akan dibangun pusat riset industri. Berorientasi pasar, bukan riset seperti kampus ya. Kalau sekarang ini kan kalau kita bilang di kampus dan sebagainya hanya riset saja. Kalau kita enggak, harus kita lekatkan dengan teknologi, dengan bisnis, dengan bisnis kita terbuka bagi investasi dalam dan luar negeri, dan juga para tenan, para penyewa, para startup yang mau mengembangkan sesuatu, dan kita sedang konsultasikan juga untuk pembiayaan dari riset yang dilakukan oleh anak-anak muda Indonesia. Bisa kerjasama dengan asing juga, begitu. Jadi personil, SDM dan sebagainya dari personil SDM ya dari Indonesia, tapi juga dari luar negeri. Oke. Oh, gabung untuk kolaborasi. Kita lagi negosiasi dengan sebuah perusahaan motor listrik dari Jerman. Kemudian juga ada beberapa tempat yang lain dari luar negeri. Dari Indonesia banyak ya. Kita sedang inkubasi beberapa teknologi media sosial ya, ingin mengembangkan metaverse juga. Ya kita fasilitasi tempatnya di situ, inkubasinya di situ, kita sambungkan dengan investor, dan ya kemarin juga dengan SMSI kita sepakat untuk mengembangkan kerjasama dengan media online yang tergabung dalam SMSI. Betul. Bagaimana modernisasi teknologi media ke depan supaya perusahaan-perusahaan media online yang bisa ikut ambil bagian lah, bisa terdepan dalam SMSI bisa ikut ambil bagian betul. Karena bangsa ini juga kan perlu support ya. Betul. Dunia media ini juga harus ada peran di sana. Sangat. Kira-kira begitu. Baik Mas Bro, mungkin waktunya terbatas. Ya. Kita senang sekali banyak hal yang didiskusikan dan dibincangkan. Kita akan diskusikan dengan teman-teman media karena teman-teman sudah menunggu. Oke, siap. Oke, makasih. Jadi terima kasih. Makasih Mas Rodoni. Selamat selalu semangat. Sama-sama berjuang ya. Terima kasih. Mari.